Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri digital dimanapun kalian berada, mari bersama-sama kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jami'il musannifin wal muallifin, wa nahussu khususan musannif hadzal kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, jami'i syurrahi Qurratul Ain, ila hadrati jami'i syaihina wa syaihina jami'i ustadina, ila hadrati Simbah Khudari, Simbah Abdurrahman Khudari, Simbah Ahmad Muhammad Khudari, syai'illahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Was sunnah tasmiyatun awwalahu, was sunnah lan den sunnahaken apa tasmiyatun maca bismillah, apa tasmiyatun maca bismillah awwalahu ing dalem kawitane wudu. Disunahkan, ini kita membahas tentang kesunahan wudu. Yang pertama, disunahkan membaca basmalah. Jadi ketika kita akan berwudu, sebelum berwudu itu membaca basmalah, dan yang paling sedikit adalah bismillah. Yang sempurna adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim sebagai awal kita melaksanakan wudu. Nah, ketika kita nanti di awal ini lupa tidak membaca bismillah, maka disunahkan membaca di tengah-tengah dengan bacaan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sama dengan ketika kita makan umpamanya, kita disunahkan membaca doa. Allahumma barik lana fima razaqtina wa qina adzabannar. Dan ketika kita di tengah-tengah lupa, misal belum membaca doa, ya di tengah-tengah itu kita disunahkan untuk membaca doa. Dan tentunya kita semuanya tahu bahwa kesunahan atau anjuran untuk membaca bismillah ini dalam semua kegiatan kita, tidak hanya ketika mau berwudu, ketika kita mau membaca Al-Quran, ketika kita mau belajar, mau melaksanakan aktivitas apapun, disunahkan untuk membaca basmalah. Faghuslul kafaini, nuli masuh epek-epek loro. Membasuh kedua telapak tangan ini merupakan kesunahan yang kedua secara bersamaan sampai ke kuaini, ugel-ugel atau bagian tangan sebelah sini. Ini kita membaca bismillah sambil membasuh
kedua tangan. Fasiwakun nuli siwakan bikulli khosinin kelawan saben-saben barang kang kasar. Walikulli sholatin lan krono saben-saben sholat. Kesunahan yang ketiga adalah bersiwakan dengan benda yang kasar. Bersiwakan ini merupakan satu anjuran Nabi yang tentunya sangat menjadi perhatian, sampai Nabi mengatakan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalau saja saya tidak khawatir menjadikan masyarakat memberatkan kepada umatku, maka saya pasti akan mewajibkan siwakan ketika akan melakukan wudu. Jadi betul-betul Nabi ini tidak mewajibkan siwakan karena khawatir menjadikan masyarakat bagi kita. Maka kesunahan siwakan ini sangat menjadi penting ketika kita akan melakukan aktivitas, termasuk di sini adalah wudu. Ini adalah satu kesunahan yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Bahkan di sini sampai diterangkan amro ijabin. Ini perintah yang wajib. Akan tetapi ada beberapa dalil lain yang mengatakan bahwa siwakan ini menjadi tidak wajib, menjadi kesunahan bagi kita. Maksud bikuli khosinin tentunya dengan sesuatu yang kasar. Yang terbaik adalah dengan binahwi hirqatin, pipih kain, atau usnanin atau kayu usnan. Bal udu afdalu min ghairi, dan kayu ini lebih utama daripada yang lainnya. Dan kayu yang mempunyai bau yang wangi itu menjadi lebih baik, seperti kayu arak, atau kalau kita sering lihat barangnya ketika ada orang pulang dari tanah suci, pulang membawa kayu arak yang dipakai untuk siwakan. Dan tentunya kalau di tempat kita siwakan bisa dilakukan dengan cara gosok gigi. Kan tetapi gosok gigi ketika kita berwudu akan melakukan sholat harus hati-hati, jangan sampai nanti ketika kita menggosok gigi ada darah yang keluar, dan ketika sholat kita ada darah di mulut kita, itu bisa menjadi batal sholatnya. Likuli sholatin, baik itu sholat fardu, sholat sunat, itu juga disunahkan untuk bersiwakan. Di sini disampaikan bahwa siwakan juga disunahkan bagi orang yang akan membaca Al-Quran, akan membaca kitab, hadis, ilmu yang lain. Juga disunahkan karena berubahnya bau mulut kita disebabkan karena tidur atau karena makanan yang baunya tidak sedap. Makan pete, makan jengkol, terus mulutnya baunya tidak sedap, ini disunahkan kita siwakan. Juga disunahkan ketika bangun tidur. Itu kesunahan supaya bau mulut kita tidak menjadikan idza atau menjadikan orang di sekitar kita itu merasakan ada sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kesunahan yang berikutnya, famat madotun, nuli kekemu fastin syakun, nuli nyisep banyu maring irung.
Wa jamuha lan sunat ngumpulaken madmadah wastinsak bisalah si hurufin kelawan telu pira-pira cawukan. Yang keempat disunahkan berkumur. Dan yang kelima disunahkan mengisap air ke dalam hidung atau bahasanya istinsyak. Wa aqalluhuma isalul ma ilal fami wal anfi. Yang paling sedikit adalah bagaimana air sampai ke bagian mulut, bagian hidung. Dan tidak disyaratkan harus di idarah fil fam atau berkumur sampai bersuara umpamanya. Dan juga dalam hal istinsyak tidak yang terbaik memang harus diserot sampai masuk ke janur hidungnya dalam bagian dalam hidung. Tetapi kalaupun tidak seperti itu, kita sudah bisa memasukkan air di telinga, itu menjadi aqallul madmadah wastinsak. Nah, apa manfaatnya? Kenapa kita harus atau disunahkan untuk berkumur, untuk istinsyak, untuk cuci tangan? Tidak lain supaya kita mengetahui sifat-sifat air. Mungkin air ini berubah dari rasanya, dari warnanya, baunya. Maka kesunahan ini bisa untuk mendeteksi awal bahwa air yang akan kita gunakan untuk wudhu itu betul-betul airnya suci, betul-betul airnya baik kondisinya. Yang berikutnya, wamasu kulli ra'sin. Usap saben-saben sirah. Wal udhunaini lan kuping loro. Wadal ku'adha'in lan ngosoi pira-pira anggota. Wa tahlilu lihiyatin lan nyelan-nyelani jenggot kasatin kang ketel. Yang keenam adalah mengusap seluruh kepala. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i yang sering kita lakukan setiap hari kalau berwudu itu, kalau tidak mengusap bagian kepala, boleh mengusap rambutnya atau sebagian dari rambut kita. Walaupun cuma satu, itu boleh. Tetapi kalau menurut mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, ini harus semuanya terusap dengan air. Yang ketujuh adalah mengusap kedua telinga dan daun telinga, zahir dan batin, termasuk bagian lipat-lipatan telinga, itu juga disunahkan. Wa dalku adoin, dan termasuk menggosok anggota di tangan. Jadi tidak hanya dicelupkan tangan kita ke dalam air, tapi dikosoki gitu. Khurujan min khilafi man aujabahu, karena ini keluar dari pendapat orang yang mewajibkan menggosok anggota tubuh. Dan yang ke-9 adalah tahlilu lihiyatin kasatin, memasukkan air ke sela-sela jenggot yang tebal. Wa asabi'i, dan juga memasukkan air di sela-sela jari-jari kita. Kalau tangannya bitasbih begini, kalau kaki ya dengan cara kita memasukkan jari-jari tangan kita ke jari-jari kaki kita. Itu untuk meyakinkan bahwa jari-jari ini memang terkena air. Wa italatul ghurrati, lan dawaake pemasuh rai. Wa tahjilin, lan dawaake pemasuh sikil. Maksudnya memperluas basuhan, baik di bagian wajah, tidak hanya mepet, maksudnya seperti yang kemarin penjelasannya tentang seberapa wajah itu, ya jangan mepet-mepet, agak melebar membasuhnya itu.
Termasuk dalam bagian kaki, tangan itu juga sama. Jadi kalau tangan tidak hanya sampai ke ini, lengannya ini, tapi yang baik adalah sampai pertengahan dirok yang sampai sini. Kaki juga jangan hanya sampai mata kaki, tapi basuhnya ke atasnya lagi sampai perkiraan pertengahan betis kita. Itu namanya itolah. Dan disampaikan bahwa itolah itu atau bagian anggota tubuh yang diperluas basuhannya itu nantinya yang di surga akan menjadi bagian yang bersinar. Berikutnya lagi wataslisu kullin. Lan ngaping teloni saben-saben anggota kang den waso lan den usap. Wa tayamunun lan dinginake tengen. Wa wilaun lan nuli-nuli. Wa ta'ahudu mungkin lan niti-niti nyela-nyelani suluane meripat. Dan kesunahan yang berikutnya adalah taslisu kullin, yaitu mengulang 3 kali setiap anggota yang dibasuh dan setiap anggota yang diusap. Dan bisa misalkan tangan ini bareng-bareng langsung dimasukkan ke bak juga boleh. Kalau dicelupkan ya cukup digerak-gerakkan, gerakan 1 kali, dihitung 1, 2, 3. Itu cukup untuk hitungan 3 kali. Dan mendahulukan sisi sebelah kanan, mulai dari tangan yang jelas mudah untuk kita fahami, tangannya kanan dulu, kiri, kaki, dan lain sebagainya. Ini alasannya karena li'annahu kana yuhibbu tayammun fi tatahhurihi wa sya'nihi kulli. Nabi itu sangat menyukai mendahulukan yang kanan dalam bersuci, dalam semua aktivitasnya. Ai mimma huwa min babit takrim. Karena ini adalah salah satu bentuk memuliakan. Seperti juga celaan, memakai baju, memakai sandal, memotong kuku, halqinah wiroksi, memotong rambut. Itu semuanya disunahkan untuk mendulukan sebelah kanan. Ahdin, ngambil sesuatu, memberi sesuatu, siwakan, itu. Bahkan di sini hukumnya sunnah orang itu mendahulukan anggota tangan dalam semua aktivitasnya. Dan ketika barang-barang yang kita lakukan itu hal-hal yang ihanah wal adha, sesuatu yang kurang baik atau yang kotor, semisal istinja, kita sisi mengeluarkan air ludah, itu disunahkan ke arah kiri. Jadi istinja pakai tangan kiri, kalau kita meludah ke sebelah kiri, kalau kita nyopot pakaian, nyopot sandal ya yang kiri dulu gitu. Ini kesunahan tayamun. Berikutnya lagi yang ke-13 adalah wilaun, berkesinambungan, continue dalam semua basuhan dan kesunahan-kesunahan itu. Misalnya ya basuh wajah terus tangan, tidak dikasih jarak yang lama, maunya 1 jam tangan, 1 jam berikutnya baru basuh rambut gitu. Wa ta'ahudu mungkin, dan juga meneliti bagian-bagian mata, bagian-bagian kaki, tungkak, dan lain sebagainya, untuk meyakinkan memang air itu merata ke seluruh anggota tubuh yang menjadi kewajiban dalam berwudu. Wastiqbalun, dan
sunah madhep kiblat, wa tarku takallumin nan tinggal guneman, wa tansyifin nan tinggal nyerbeti, wasyahadatan lan moto tasahud loro akibahu ing dalam sause wudu. Wasyarbuhu lan nginumi mutawaddi min fadli wudu'ihi saking turahane wudune mutawaddi. Dan yang selanjutnya adalah kesunahannya menghadap kiblat. Jadi berwudu menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Betar kutakalumin, tidak ngomong-ngomong ketika di tengah-tengah wudhu kita, kecuali kalau ada hajat, ada udzur itu boleh kita ngomong, tapi kalau tidak ya wudhu kita itu berzikir. Maka ketika berwudhu pun kita juga sebaiknya diam. Betar kutansyifin bila udrin, tidak nyerbeti anggota tubuh yang terkena air, tidak dikipat-kipatke, tidak diserbeti. Begitu. Alasannya apa? Wadali kan anhu yuzilu asal ibadah. Karena ini akan menghilangkan asalnya ibadah. Dan disampaikan bahwa air yang menetes dari sisa wudhu itu akan menjadi malaikat yang selalu mendoakan kita, sehingga kalau tidak ada masyakot, umpamanya karena kedinginan, itu diserbeti nggak apa-apa, diandui nggak apa-apa, tapi kalau tidak ya sebaiknya dibiarkan, didiamkan aja begitu aja supaya kering sendiri. Dan disunahkan membaca 2 syahadat setelah wudhu. Juga kesunahannya lagi adalah meminum air sisa wudhu, karena ada hadis inna fihi syifaan min kulli da', karena air sisa wudhu itu dapat menjadi obat bagi segala penyakit. Ini menjadi dasar, maka kadang ada orang yang meminum air dari kolam wudhu itu karena di situ ada obat untuk segala penyakit. Kemudian wal yakatasir lan becik nyendek sapa mutawaddi hatman kelawan wajib ala wajibin ing atase perkara kang wajib lidi ki waktin krana rupeke waktu au qillati ma'in utawa kidhi banyu wanat banan kelawan sunat li idraki jamaatin krana nemu jamaah. Berikutnya adalah kesunahannya sebaiknya orang yang berwudu itu hanya mengambil hal-hal yang wajib saja tanpa melakukan yang sunnah ketika memang waktunya itu sangat mepet. Ini sudah mau, umpamanya waktu asar ini sudah mau maghrib, tinggal beberapa menit, kok malah melakukan banyak kesunahan, akhirnya kehabisan waktu, sholat asarnya sudah masuk waktu maghrib, umpamanya begitu. Maka cepat-cepat wudunya, ngambil yang wajib-wajib saja, misalnya sekali-sekali, terus bagian-bagian doa-doa nggak usah banyak-banyak, supaya kita segera selesai wudhu dan melakukan sholat saat itu pada waktunya. Dan hukumnya sunat termasuk lagi ini yang wajib likil latimain, airnya sedikit, ya jangan banyak-banyak menggunakan air ketika banyak orang lain yang akan menggunakan. Ini hukumnya wajib, hanya meringkas kepada bagian-bagian yang wajib. Dan hukumnya sunat li'idroki jamaatin. Jadi kita sunat meringkas bagian yang wajib-wajib saja karena akan segera bisa ikut berjamaah. Kalau baca atau kesunahannya kita lakukan semuanya, ini kan ada 20 kesunahan panjang. Kalau lama akhirnya nggak nemu jamaah, ya cepat-cepat wudunya ngambil yang wajib-wajib saja supaya kita bisa nusul akhirnya menemukan jamaah. Kecuali kalau memang nanti ada jamaah yang lain namanya. Tapi kalau
tidak ada temannya, nanti akhirnya tidak bisa jamaah, ya ini bisa dipercepat wudhunya. Saya kira itu penjelasan tentang kesunahannya wudhu. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang furudul wudhu, dan ini sudah kita bahas tentang kesunahan wudhu yang ada 20. Kemudian besok akan kita bahas tentang perkara yang bisa membatalkan wudhu. Semoga nanti setelah pembahasan wudhu ini bisa kita jelaskan secara menyeluruh. Nanti video tentang wudhu yang benar seperti apa segera bisa kita jelaskan, sehingga sekali kita mau pelajari tentang wudhu dan baik, benar, itu sudah cukup. Nanti bisa untuk kita gunakan beribadah, akhirnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidhu wa ma fahimtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.